tembak 2 kali, dah. Tembak 3 kali, masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, kakinya ditembak, kepalanya yang kena. Tanya teman ke polisi, bagaimana caranya kakinya ketembak dan kepalanya yang kena. Yang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi Filipina, bukan polisi Indonesia. Weh, yang kau musuh itu polisi. Nah udah, weh, kalau hilang motormu, dicuri motormu, siapa kau cari? Hah? Siapa? Imam masjid. Cari ke polisi. Ibu-ibu, rumah tangga dirampok, suami dibunuh, anak gadis diperkosa, ibu lari ke polisi. Tapi polisi, cari pelakunya, tangkap dia. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Ya toh? Saya ceramah, macet mobilku, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Baca surah Yasin 2 kali, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, Ustaz, selesai. Saya tadi juga dari sana sampai ke sini dikawal polisi, sampai cepat. Ya, makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP minta juga uangnya. Ah, itu polisi film India. Polisi Indonesia. Maka itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ibu, ada setan di tengah-tengah kita? Ada. Setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih tahu sih. Mau anak muda umurnya siaran langsung tuh di Facebook. Baru 5 nih penontonnya, pret. Kalikan nama kita jadi sultan Ustaz. Dulu HP tadi. Weh, simak dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Selamat. Ini nggak konten Ustaz. Simak dulu. Bu, simak dulu. Bu, ibu. Sembunyi Simpan bepaling dulu HP Ustaz. ibu. Simpan dulu. Adik-adik, kalau bisa nggak ada yang siap langsung ya? Bisa? Bisa? Ini bos, saya jelaskan kenapa tidak boleh siaran langsung kalau saya ceramah. Ini ceramah untuk orang Islam. Untuk kita orang Islam, internet kita. Tapi kau siaran langsung, nah dengar orang Muslim, marahlah dia. Saya yang repot. Padahal dia salah. Kenapa kau dengar dulu? Simpan dulu apa? Simpan dulu. Jangan Ustaz, konten Kak Simpan dulu apa udah. Kalian yang jodoh, kalau kau rekam selama saya ceramah, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Daripada kau jauh-jauh banyak ya. Sudah, simpan ya. Mana ada ibu-ibu kemarin ramai sekali. Selesai saya ceramah, tak sudah bilang Ustaz boleh selfie. Sini lagi ibu, kurang capek. Menangis tak? Facebook saya rasa-rasa ibu-ibu di. Tapi ibu-ibu yang sudah usia sakarat maut. Sudah selfie, dia bilang, udah Ustaz, jelek. Udah lagi Ustaz, jelek Ustaz, lagi. Terserah itu, padahal dapat minggu. Bagaimana biar bulan 10 kali dan kamu yang jelek. Salah kok. Simpan dulu. Bisa? Qadaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Bisa? Bisa? Oke. Kita mulai dulu dari ibu-ibu. Adik-adik yang laki-laki dia, kita dengar
dengar ini Ahwan. Bagaimana suaranya, keras tak? Bisa? Oke, jangan permalukan Bugis Makassar. Ini ada orang-orang dari luar ini dengan kita. Yuk, sholatullah. Makanya cewek, kalau udah telepon ke cowok jangan kasih mendai-dai suara. Assalamualaikum dek. Lagi di mana? Di rumah aja. Apa bikin berbagi? Coba kalau kau ditelepon yang tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Apa kita tanya? Mana telepon aku itu? Gede, sekadar satu PP. Ini Waalaikumsalam. Candeda. Diam-diam. Kita dengar ini laki-laki. Weh, jangan kasih malu menjadi sekali bos. Ya, diam, diam. Kita dengar ini. Ayo. Ya. Sholatullah. Di tengah-tengah kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita bilang begini, ulama dulu mengajarkan kita, kalau kau kacang sendiri itu, woi, bagus sekali. Sentimen pribadi kayaknya ini. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, 3 orang pemuda melakukan musafir perjalanan jauh. Karena tiba malam, akhirnya mereka nginap di dalam gua. Waktu itu tidak ada hotel, nginaplah di dalam gua. Begitu tidur, tanpa terasa tertutup mulut gua oleh batu. Begitu mereka bangun ini 3, tertutup gua. Dorong. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dah goyang. Ulang lagi. Gerakkan semua. Dah goyang. Ulang lagi. Tiba-tiba satu di antara mereka berkata, tidak ada pilihan lain. Kita harus berdoa kepada Allah. Baiklah, mari berdoa. Maju orang pertama. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita. Saya sangat malu sama dia. Sama kita ngededek. Loh, saya dulu sering sekali jatuh cinta. Saya suka yang cantik, yang tinggi, kan saya pendek. Pernah ada perempuan cantik. Saya bilang sama temanku, cantik tinggi, pokoknya bagus sekali, atletis. Saya bilang sama temanku, enaknya dipustrikan ini, mau perbaiki keturunan, beda dengar, langsung balik sama saya, dia merusak keturunanku. Saya mau sekali sama dia, mau sekali saya sama dia, juga dia mau sama saya, mau muntah. Ya Allah, kata ini cowok, saya pernah mencintai seorang perempuan, mau sekali saya bersama dia. Dan suatu ketika dia datang kepadaku, bos, kalau bahasa kita di Makassar, bos, pinjam saya uangmu. Tapi ini boleh dengan syarat temani kan tidur 1 malam. Bagaimana caranya nak kau bukan suamiku? Terserah, mau kau saya bantu, temani kan. Tidak mau kau, tidak usah. Karena ini perempuan sangat memerlukan bantuan. Akhirnya apa? Oke, saya terima syaratnya. Di tempat yang mereka sepakati, waktu yang mereka telah tentukan, mereka ketemu.
Saya tidak tahu kenapa itu perempuan kalau tidak pakai baju disebut telanjang bulan. Kenapa bukan telanjang segitiga? Kamu mau tanya Kak saya itu sudah tahu. Telanjang bulan. Pasrah sudah dia. Datang ini cowok. Begitu dia mau mendarat, tiba-tiba dia seolah-olah melihat tanda rambulan lintas. Huruf P silang warna merah. Dilarang parkir. Tak jadi. Kata ini cowok, tak jadi. Tak kalah ini. Tak jadi. Tak kalah nih. Tak jadi. Tak kalah ini. Kira-kira kalau kau sudah bilang, Tuhan maafkan saya. Gagal hijrah. Ini cowok dia tak jadi. Bagaimana ini? Tetap saya bantu. Ambil ini bantuanku, ambil ini uang, pakai, ikhlas, tidak sedih. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika malam itu saya tidak melakukan zina, padahal sudah ada korban di depanku, tinggal kulompati saja. Saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu. Adalah kebaikan di sisimu dan itu pantas mendapat balasan. Maka balaslah kebaikanku dengan itu ya Allah, dengan membuka pintu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong, goyang, tapi belum bisa dilewati. Kenapa? Sedikit goyang. Maju orang kedua. Kau lagi berdoa. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibuku. Saya dagang di pasar. Tiap hari saya berjalan kaki berkilo-kilometer. Ketika tiba saatnya makan siang, saya jalan kaki ke rumahku. Untuk apa? Menyuapi ibuku. Saya tuntun sholat. Setelah itu saya pulang kembali ke rumah. Tiap hari melakukan jalan kaki untuk apa? Memuliakan ibuku yang lagi sakit. Ya Allah, jika itu kebaikan di sisimu dan pantas engkau membalasnya, maka balaslah kebaikanmu itu dengan mengabulkan doaku. Ya Allah, buka pintu ini. Dia dorong itu pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang, tapi belum bisa dilewati. Kenapa? Sedikit yang goyang. Maju orang ketiga. Kau memiliki harapan terakhir. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah diserahi kambing. Saya pernah diserahi amanah oleh pegawaiku. Sebelum dia terima gaji, dia pergi merantau. Dan dia tidak ambil gajinya. Ketika dia pemberian merantau, gajinya saya ambil. Saya berikan kambing hamil, tidak ada suaminya. Kambing hamil tidak ada suaminya. Ya wajar, namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Mengundang dengan hormat sebagai saksi Ustaz Das Atlati dalam pernikahan kambing saya. Cuma sekarang banyak perempuan mau sengat sama kambing. Hamil dari suaminya. Milih-milih. Kenapa terjadi begitu? Karena terlalu tinggi uang panaimu. Makanya turunkan uang panai. Hidup anak muda. Makanya anak muda, bos, uang panai kecil buat Allah hilangkan itu. Kecil. Allah cuma minta yang kemaksiat saya kabulkan niat. Bagaimana caranya Ustaz? Bangun ke sholat tahajud tengah malam, ngadu kau di hadapan Allah, nangis kalian di depan Allah, minta ya Allah, jika memang sifat iman cocok bagiku, satukan hatiku dan hatiku, dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, jika dia tidak cocok bagiku ya Allah, dan hanya membawa bencana bagi saya ya Allah, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Ya Allah, tapi jika dia jodohku ya Allah, yang lebih penting dari dia itu ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit jual pada itu dikabulkan aman. Kita juga cewek yang terlalu tinggi, tinggi mondok kena mulado. Nah, akhirnya apa? Ya Allah, dari satu kambing seekor akhirnya menjadi ratusan ekor, akhirnya menjadi banyak sekali. Dan ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datang yang punya uang pegawaiku, Tuhan, mana gajiku yang tinggal itu hari? Boleh? Itu kambing di lapangan. Maksudnya apa? Kamu semua yang punya itu? Ya benar, iya kamu semua yang punya. Akhirnya apa? Dia ambil semua itu kambing, semua diambil, tidak satu pun yang disisa. Ini juga kurang ajar. Masa ke satu orang
Lalu dia ingat, ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalasnya dengan amanah itu, maka kabulkan doaku ya Allah, bukalah pintu gua itu. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim, wih, goyang terbuka luas. Akhirnya mereka bisa keluar, sujud syukur, dan mereka lanjutkan perjalanan. Ini Nabi yang ceritakan kejadian ini. Nah, apa hikmahnya? Satu, pelajaran dari kisah ini, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Tidak ada manusia yang tidak penuh dengan masalah hidupnya. Jangankan kita di Makassar, ini saja dalam kisah, dia hanya dalam mulut gua kecil punya masalah. Ini selain ini semua muka-muka masalah. Apa masalahmu? Siapa yang punya masalah? Sebut kau, saya kasih kau hadiah. Ayo, siapa yang ada masalahnya? Siapa? Apa masalahmu? Berdiri kau, coba. Apa masalahmu? Kasih mic. Apa masalahmu? Coba kau. Ayo, apa masalahmu? Ayo, malu. Bagaimana kau mau dapat jodoh? Apa masalahmu? Ayo, jangan nggak jadi. Siapa ada masalahnya? Ayo, siapa? Apa masalahmu? Mau menikah? Ini uang kau ambil. Coba kau sini kau. Coba kau simpan aja. Jadi jima ini ya. Kau kasih. Siapa lagi ada masalahnya? Ada cewek yang mau menikah? Ada. Sini cepat. Sini cepat kau. Ada cewek yang mau menikah? Ada. Mana? Sini. Ini hadiah. Cepat. Hadiah. Woi, siapa ini? Coba, ayo. Barangka, siapa lagi ada masalahnya? Apa lagi masalahnya? Apa masalahmu udah? Mau punya rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal yang berkah. Ambil. Siapa lagi? Apa lagi masalahnya? Kalau ada semua habis waktu, bos. Apa artinya? Di sini saja yang kecil ruangan, semua ada masalahnya, bos. Bohong itu kalau ada bilang tidak ada masalahnya, bohong kok. Kok kira Ustaz tidak ada masalahnya? Masalah. Apa masalahnya? Kau lagi takut sama istrinya. Ada itu semua. Semua ada masalah. Apa masalahnya? Ustaz, keriting rambutnya masalah, nak kasih lurus. Lurus rambutnya masalah, nak kasih keriting. Dikasih bibir yang bengkok, masalah. Kasih ini yang bengkok, masalah. Semua orang punya masalah. Maka belajar dari tadi, kalau ada masalah, doa. Ud'uni astajib lak. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg, jangan lalu kau percaya. Yang kau maafkan kalau janjinya caleg, nak bagi-bagi. Namanya pilih saya, ada masalah telepon sudah dipilih, nak ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Sulawesi? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih nomor? Coba, berarti kalau ada masalah berdoa kepada Allah. Saya sudah berdoa, Ustaz. Siap malam saya berdoa, Ustaz. Betul kamu berdoa. Apa sebab doamu tidak dikabulkan? Karena masa banyak dosa yang kau lakukan. Apa dosa yang kita lakukan? Satu, rokok. Ada perokok di sini? Mohon maaf, jangan kemarah. Rokok. Berapa kali kau merokok satu hari? 20 batang. 20 kali kau merokok. Siapa bilang makruh? Memang ada bilang makruh. Ternyata saya lihat itu yang bilang makruh, dia juga merokok. Kalau ada yang bilang rokok baik, bapak-bapak kalau kau bilang rokok baik, panggil besok anak sama istrimu yang masih SD dengan istrimu, rokok kau pagi-pagi depannya dengan rokok anakmu. Maka bisa jadi gara-gara rokok doamu tidak dikabulkan Allah. Mudah-mudahan selesai ini. Ini yang kalian mengaku hijrah, besok tidak merokok lagi. Berdoa, ya Allah, pembeli rokokku ya Allah, saya tabung. Saya mau mengadu kepada Allah, naik ke
Bingung malaikat. Apa maksudnya ini bu? Lain di bibir, lain di hati. Dia bilang malaikat apa? Kau baca itu. Kau minta jodoh dan aku minta hujan itu baca. Berdoa tidak harus kau pakai bahasa Arab. Silakan pakai bahasa Arab. Saya sudah berdoa Ustaz, betul berdoa, tapi tidak berselawat. Kenapa? Orang yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Tahu selawat? Ibu tahu selawat? Tahu? Sampai ada mahasiswa ujian skripsi. Sudah deh, sumber kain ilmu saya kasih kok selawat kepada Nabi. Apa Nabi bilang? Selawat kepada Muhammad. Salah lagi deh. Selawat kepada Muhammad. Salah kok lagi. Selawat kepada Muhammad. Salah. Ya sudah bilang yang mana pada itu Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung diganti Ustaz. Kan diganti kayak doa. Ini selawat diganti-ganti. Presiden kapan? Tuh. Ada masalah berdoa kepada Allah. Yang kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada manusia, menyebut kebaikan kepada Allah boleh. Contoh, ya Allah, saya pernah bonceng Ustaz Dasat pergi ceramah. Saya ikhlas melakukannya ya Allah, meskipun waktu itu hujan-hujan, kempes lagi memotoku ya Allah. Aku ikhlas melakukannya sampai dia datang ceramah ya Allah. Kalau itu kebaikan di sisimu, maka kabulkan doaku ya Allah. Jodohkan aku dengan si Fatimah. Boleh. Yang tidak boleh kalau menyebut kebaikan kepada orang lain. Kau tahu itu Dasat? Kalau bukan salah, udah jadi sarjana. Beda-beda gitu. Tidak boleh. Sebut kebaikan orang lain tidak boleh, tapi menyebut kebaikan kepada orang lain, kepada Allah boleh. Ibu berdoa, ya Allah, saya pernah mengambil anak yatim piatu di kampung, saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya carikan kerja, dan sekarang sudah berumah tangga dengan bahagia. Apabila mengurus anak yatim itu kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanku dengan mengabulkan doa. Boleh. Hikmah yang ketiga, ternyata ada beberapa perbuatan yang menyebabkan doa cepat diijabah Allah. Cepat doa dikabulkan Allah. Apa itu? Satu. Apa satu? Satu apa? Dari kisah tadi dia dorong. Apa itu? Menghindari maksiat. Dari maksiat. Adik-adik, kalau mau cepat dikabulkan doamu, hindari maksiat. Dan kita pemuda yang paling banyak membuat kita kena maksiat. Apa? Pacaran. Yang tu lagi ada bilang pacaran satu keren. Ada pacaran di sini. Cewek. Cewek. Kita juga cewek. Kalau dipacari bagi 3 tahun dan dilamar-lamar berhenti. Motor saja dicicil 1 tahun lunas. Kalau dipacari 3 tahun dan dilamar-lamar, malam minggu modal 2.000. Aqua 1, kuaci 1 bungkus. Palendan. Kuaci 1 bungkus, aqua 1 botol, autan 1. Itu apa? Nah, bawa di playover. Nonton mobil lewat. Keren. Berhenti ke pacaran. Tak ada itu istilah. Pacaran syar'i tidak bisa. Itu yang membuat doamu tidak dijawab Allah. Berhenti. Mana lagi yang membuat kita kadang-kala berdosa? Itu nafsu. Cewek-cewek, kalian kalau sudah hijrah, hijrahlah dalam berpakaian. Pakaianmu yang rapi-rapi lah. Ini kita cowok jadi menderita gara-gara ini cewek. Iya toh? Coba lihat kalau cewek berjilbab lewat, paling digangguin. Assalamualaikum. Bau surga. Tapi kalau yang seksi lewat, kelihatan dada, kelihatan pahanya. Cewek jungkir balik tuh. Dan kita ini laki-laki tergantung di perempuannya. Toh? Dede, kita ini laki-laki kan tergantung perempuan. Kalau dia sopan pakaian, aman kita. Kalau dia berpakaian tidak sopan, hancur kita. Coba nih, keluar ke rumah, sebelah kanan kalepak, sebelah kiri dada,
dengan pantang kucing, untuk sedikit paha, terkepung. Dilihat, dosa tidak dilihat, berbagus. Itu. Maka maksiat membuat doa tidak akan dijawab. Mana jadi maksiat kalau kita sudah suami istri? Maksiatnya apa? Istri durhaka sama suami, suami durhaka sama istrinya, itu maksiat. Ibu-ibu, apa dosanya ibu kepada suami? Keluar rumah tidak izin. Apalagi dosanya ibu-ibu kepada suami? Malas. Apalagi yang paling banyak sekarang, rantasan di rumah. Kalau mau pergi pengantin, deh. Bisa gitu. Cabut harus. Sudah itu tebal di sini, tidak ulang lagi. Kalau mau pengantin bener dan cantik, sekalinya mau tidur sama suaminya, bagaimana kita tidak cepat mati? Setengah mati kita cari uang, dibayangkan di rumah tak seksi datang di rumah lah. Das tinggi sebelah, kelihatan kelebihan, makan depan televisi yang kaki, makan angkat kali bed rumah. Bagaimana kita tidak cepat mati? Baik itu kalau pulang kita hibur-hibur ke marah-marah suaminya dan pakai daster seksi baru dia bunuh dari belakang. Insya Allah. Jangan tunggu terlalu mantan suaminya sudah sakit-sakit, tua pensiun-pensiun. Nak kasih tidur suaminya di pahanya sambil dia benar-benar rambutnya menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Mulai besok kalau suami mau pulang dandan. Ya. Tapi jangan juga overload. Keterlaluan. Mentang-mentang dengar ceramah begini, mau pulang suaminya dia pakai baju utensil, celana mini-mini, aku kucing 3 rambutnya. Pakai semua. Pulang suaminya dia langsung astagfirullah. Ya. Ibu, jangan juga sangka buruk terus sama suami. Merasa berjalan. Suaminya tidak jawab, mulai gelisah. Ketemu lagi di reuninya itu. Bagaimana kau mau bahagia dong? Suamimu tenang-tenang di kantor, itu lagi. Tak sangka kok. Telepon suami tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi mengaji. Tenang terus. Dur, telepon tidak dijawab. Oh, pergi masjid berjamaah. Tak bawa HP. Masuk WhatsApp, lihat suamimu bonceng cewek cantiknya, ya bukan di jam kantor. Oh, berarti suamiku nge-grab. Ya, ini kita pulang ke periksa terus sapeta. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Ada apa? Oh, mudah-mudahan tak dengar mama Nencing di rumah ini. Kan ada teman SMP, SD dulu di kampung, cinta-cinta maunya. Setelah lihat kan viral dan lagi dan
bikin mate. Begitu ku minum, kenapa nak asin? Ikan yang tulisannya ulang di sini garam. Saya kasih tahu mamanya cik, kenapa kau tulis ulang di sini garam? Kita juga handphone tak baik kita tulis lagi sini. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nah, ibu-ibu, jangan berdosa, insya Allah doamu cepat dikabulkan. Bapak-bapak juga jangan kau suka tipu istrimu. Alasan rapat-rapat pilih merapat. Semua buka pabot. Kalau istrinya minta uang dia bilang, tidak ada, peresai. Sekalinya teman SMA-nya yang muda-muda, tunggu saya, SMS banking. Kenapa ketawa anak muda, kemarin istrimu. Berapa istrinya Nabi? Berapa? 11 istrinya Nabi. Tidak ada yang pernah bilang menyesalku menikah sama kau Muhammad. Kenapa? Nabi manusia romantis mau menghargai istrinya. Apa romantisnya Nabi? Tuh contoh, Nabi kalau minum dia kasih lagi istrinya. Minum satu teguk kasih lagi Aisyah. Hebatnya bekas bibirnya Aisyah minum. Kalau Aisyah minum di sini, Nabi minumnya di sini. Coba kalau bapak-bapak bekas bibirnya istri minum. Dia sunang dulu. Dia kan istri. Ya. Nah, waktu yang terbatas. 1, hindari maksiat. 2, muliakan orang tua. Adik-adik, tidak ada guru sekalian bahagia kalau kurang ajar sama orang tua. Tak ada. Ya. Ini heran si anak muda. Sama ceweknya sopan, sama mamanya kurang ajar. Ini cewek. Kalau sama cowoknya sopan, sama bapaknya kurang ajar. Kalau bapaknya nasihatin, kalau bapak itu kan dulu. Sekalinya cowoknya terserah kan. Udah mati. Pilih-pilih. Kalau sama coba kalau boncengan, saya tahu itu cowok, cewek siapa yang bonceng dari gaya dulunya. Kalau dia bonceng begini, pegang begini, grab, gojek. Kalau dia begini, cowok. Tapi kalau dia pegang besi di belakang, bapaknya. Kalau sama cowoknya sopannya, sama bapaknya kurang ajar, tidak bakal hidup kamu berkah. Makanya jangan heran adik-adik, setiap rumah ada penganggurannya. Kita kau nangis, ada pengangguran. Kenapa? Salah satu sebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tua. Tak perlulah kau kursus kiri kanan sampai ke luar negeri sekolah, tidak. Kuliahkan saja orang tuamu, Allah selesaikan dunia. Kecil buat Allah menjadikan apa yang dia mau. Kuliahkan orang tuamu. Bagaimana caranya? Gampang. Yang paling sederhana, 1, jangan kau pernah tidur sebelum kau minta doa orang tuamu. Ma, seharian ini saya usaha, ma, doakan saya, mudah-mudahan usahaku sukses, yang paling penting berkah. Begitu ibu bilang amin, itulah doa yang menggetarkan arasnya Allah. Tapi kalian mau tidur, cewek nana telepon, sayangku, kenapa kita mau mati tidur ini? Jangan lupa berdoa nih. Salam sayang selalu dari dindamu. Coba kalau orang tua dikasih gitu, ya, muliakan orang tua insya Allah. Ini juga ibu-ibu, ya, muliakan orang tuamu, termasuk mertua. Ada anak-anak sekarang hormat sama orang lain, sama mertuanya tidak hormat. Datang mertuanya baru duduk dan bilang, kapan ibu lama? Bu, muliakan orang tua kalau kalian mau cepat doa. Muliakan mertua
berdosa gara-gara orang tua, gara-gara istri. Ada yang takut sama istrinya di sini? Ada? Ada? Berhenti gue jadi laki-laki. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Cuma istriku lebih berani. Nah, wih, cukup, Pak, mengamuk Ustaz, biar dia mengamuk. Nangis Ustaz, biar dia. Bukan juga darah dia keluar dari matanya. Yang penting jangan dihianati. Kalau dia ngomel, apa-apa. Gara-gara orang tua dia marah, bilang sama dia. Kalau begitu caramu, Dek, kau tidak hormati mertuamu, kau tidak hormati orang tuaku, lebih baik saya kasih pulang ke rumah tak, saya kawin lagi. Mikir gitu. Ada yang takut sama istrinya? Mengadu aja Ustaz, nak kasih pecah piring, biar kasih pecah piring, kasih pecah satu lusin. Nak kasih pecah gelas, kasih pecah semuanya. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak istri. Takbir! Nah, itu suami yang takut sama istri. 3. Sebab doa cepat dikabulkan. Pelihara amanah. Hah? Ibu-ibu, amanah dari Allah apa? Amanah berupa anak. Pelihara anak dengan baik. Adik-adik, amanah dari Allah apa? Kalau kalian punya jabatan, pelihara itu amanah dari Allah. Dan yang paling tidak amanah dari Allah itu adalah diri kita itu. Amanah. Nanti akan ditanya semua pertanggungjawabannya. Tangan kita akan ditanya tanggung jawabnya. Otak kita akan ditanya tanggung jawabnya. Kaki kita akan ditanya. Semua amanah yang Allah berikan berupa kesehatan nanti akan ditanya tanggung jawabnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi. 1, mintalah kepada Allah, berdoa. Tapi doa tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau kita banyak maksiat. Supaya doa cepat dikabulkan, menurut kisah tadi yang dikisahkan oleh Nabi, ada 3 penyebab doa cepat dikabulkan. 1, hindari maksiat. 2, muliakan orang tua. 3, jaga amanah. Apabila ketiga kita ini sudah lakukan, maka Allah pasti mengabulkan doa yang kita minta. Pun kalau tidak dikabulkan, percayalah bahwa apa yang kita minta tidak baik buat kita. Saya sering kasih contoh. Saya dulu tamat SMA, daftar fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut UMPTN, bimbingan tes, tidak lulus. Malah saya lulus jadi Fakultas Sosial Ilmu Politik. Temanku jadi dokter, saya malah jadi ustadz. Temanku yang jadi dokter, mau Ramadan saya telepon, pulang ke Lebaran, tidak. Rugi-rugi butuh cari uang jauh-jauh. Mahal tiket ustadz. Dalam hatiku, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter, saya jadi ustadz. Tiket tidak pernah pusing. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa beli? Panitia. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya sangka baik, yang kau pernah sangka buruk. Kalau kau sudah berdoa tidak dikasih Allah, maka serahkan kepada Allah. Apa yang kita minta berarti tidak baik buat diri kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau masih mau dengar ceramah saya besok, insya Allah di TV One, Tabligh Akbar Damai Indonesiaku, pukul 1:30 atau 1:30 di sini. Besok kita akan membahas bersama Ustadz Abdul Somad dalam tema rumah tangga bahagia. Cuma agak lama itu menunggu, biasa 1 minggu baru muncul lagi saya. Ada yang setiap saat boleh dilihat. Gimana caranya Ustaz? Nah, ambil handphone, buka YouTube, tulis nama Dasat Latif. Keluarlah ceramah yang dibuat itu. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda begini, like and share. Jangan kau kasih begini ya. Sebegini ini cari ke malaikat pencabut nyawa. Ceramah kau kasih begini, tidak enak. Nanti dia bos ceramah kau kasih begini. Dan suka kijam kau nonton. Ya, cuma cepat habis kuota 1 jam. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Chelsea, ceramah singkat. Bagaimana caranya Ustaz? 1 menit saja. Follow saya di Instagram Dasat Latif
12-12. Sudah ku follow Ustaz, tidak mau terputar, berarti tidak ada kuota. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung kenari di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.